Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bunga Rida Pertiwi, NIT 2040264. Saya akan membuat kaki naga ikan sebagai tugas praktikum UAS mata kuliah bahan tambahan dan bahan penolong. Mari kita simak videonya bersama. Berikut adalah alat dan bahan yang perlu disiapkan. Siapkan tuna filet seberat 250 gram. Siapkan 6 sendok makan tepung terigu. Siapkan juga 3 sendok makan tepung tapioka. Perbandingan dengan tepung terigu adalah 1:2. Selanjutnya, siapkan 1 butir telur. Siapkan juga garam meja secukupnya. Bahan ini mengandung anti kempal juga loh. Selanjutnya, siapkan lada bubuk. Lada bubuk juga mengandung bahan anti kempal. Kemudian 2 siung bawang merah dan bawang putih. Siapkan juga bubuk kaldu. Di sini saya menggunakan bubuk kaldu rasa jamur. Di sini juga mengandung bahan anti kempal loh. Let's go. Langkah pertama, haluskan filet ikan dengan menggunakan blender atau chopper. Kalian juga bisa manual dengan menggunakan sendok dan juga dihaluskan dengan tangan. Tuang adonan ikan yang telah halus ke dalam wadah. Tambahkan garam sebagai fungsi dari bahan pengenyal sebelum ditambahkan dengan bahan yang lain. Kemudian uleni. Haluskan bawang merah dan bawang putih. Di sini saya menggunakan ulekan manual. Kalian juga bisa menghaluskan dengan blender atau chopper. Masukkan atau campur dengan ikan yang sudah dihaluskan tadi. Berikutnya, pisahkan adonan menjadi 2 untuk dicampur dengan bahan anti kempal dan tidak. Untuk adonan dengan bahan tambahan anti kempal, ditambahkan tepung terigu dan tepung tapioka di dalam adonannya. Komposisinya adalah 1:2, yaitu 6 sendok makan tepung terigu dan 3 sendok makan tepung tapioka. Kemudian uleni hingga kalis atau aduk hingga tercampur rata. Tambahkan 1 butir telur. Di sini telur berguna untuk menyatukan seluruh komposisi yang ada di dalam adonan, mengeratkan dan juga menyatukan adonan. Kemudian tambahkan bahan yang mengandung anti kempal, yaitu bubuk dari kaldu jamur dan juga lada bubuk. Aduk atau uleni hingga tercampur rata. Untuk adonan pembanding tanpa anti kempal, hanya ditambahkan ikan tuna yang telah dihaluskan dan juga 1/4 butir telur. Adonan dengan bahan anti kempal bisa juga ditambahkan air jika dirasa adonan kurang maksimal atau kurang sesuai dengan apa yang diinginkan. Siapkan untuk panci pengukus adonan. Tambahkan air di dalamnya, kemudian taruh pengukus di atasnya dan tutup. Tunggu hingga air mendidih. Sembari menunggu air di panci pengukus mendidih, masukkan adonan ke dalam loyang yang telah diolesi dengan minyak. Gunanya adalah agar adonan tidak lengket di dalam loyang dan mudah pada saat proses pelepasan adonan dari loyang setelah matang nanti. Waktu pengukusan adalah sekitar 15-25 menit. Jangan lupa untuk melakukan hal yang sama kepada adonan pembanding yang tanpa menggunakan bahan anti kempal. Lakukan hal sama dengan menaruh minyak goreng terlebih dahulu ke dalam loyang sebelum meletakkan adonan di dalamnya. Lalu kukus kedua adonannya. Sembari menunggu adonan yang dikukus, siapkan baluran adonan, yaitu tepung terigu dengan air lalu diaduk hingga menyatu. Adonan ini juga sering disebut dengan adonan buttermilk. Adonan buttermilk ini berguna sebagai pengganti telur di dalam pembuatan kaki naga maupun nugget. Perbandingan pertama, periksa perbedaan adonan setelah proses pengukusan. Di sini sudah terjadi perbedaan antara produk olahan dengan tambahan bahan anti kempal dan juga tidak. Bisa dilihat perbedaannya karena telah terlihat secara nyata. Kemudian, keluarkan adonan dari loyang, iris lalu tusuk dengan stik es krim. Nah, ini adalah adonan pertama yang menggunakan anti kempal. Di sini adonan ini lebih padat, tidak berongga, menyatu, tidak mudah hancur ketika ditempelkan dengan stik es krim. Kemudian lakukan hal yang sama dengan adonan tanpa bahan anti kempal. Di sini terjadi perbedaan
dengan tambahan anti kempal dan tidak. Untuk yang tidak dengan anti kempal, yaitu berongga, mudah hancur, kasar, dan tidak kuat. Kemudian adonan tanpa anti kempal itu lebih susah dibentuk daripada dengan anti kempal. Kemudian tuang tepung panir sebagai adonan kaki naga ikan. Sebelumnya, celup ke dalam adonan basah atau buttermilk campuran dari terigu dan air untuk melengketkan dengan tepung panir. Kemudian bisa dibaluri dengan tepung panir. Dilakukan perlakuan yang sama kepada adonan kaki naga ikan tanpa bahan anti kempal, yaitu diolesi dengan buttermilk di seluruh bagiannya, kemudian ditaburi di atasnya yaitu tepung panir. Ulangi perlakuan tersebut hingga adonan kaki naga ikan baik dengan anti kempal maupun tidak habis semuanya tanpa terkecuali. Kemudian dalam hal ini kita akan melihat adonan kaki naga ikan tanpa anti kempal, tanpa tepung dan juga yang lainnya jika dibaluri dengan adonan buttermilk, yaitu tepung terigu yang notabene mengandung bahan anti kempal dan juga air, apakah terjadi perbedaan lagi di dalamnya? Kemudian adonan siap untuk digoreng maupun dibekukan atau di frozen. Dalam hal ini saya akan langsung menggorengnya. Langkah pertama yaitu siapkan minyak panas, kemudian masukkan kaki naga ikan ke dalam minyak panas. Goreng hingga berwarna kuning keemasan. Jangan lupa ya untuk dibalik agar kaki naga ikan matang merata. Setelah adonan matang berwarna kuning keemasan, mari kita coba. Yang saya cicipi pertama adalah kaki naga ikan dengan bahan tambahan anti kempal setelah proses penggorengan. Dan yang kedua, di sini saya juga mencicipi kaki naga ikan tanpa bahan tambahan anti kempal setelah proses penggorengan. Wah, sangat terlihat ya perbedaannya. Di sini yang tanpa bahan tambahan anti kempal terlihat sangat berongga dan juga setelah digigit sangat mudah hancur. Beda dengan adonan dengan anti kempal tepung di dalamnya. Seperti itu perbedaannya, terlihat berongga dan tanpa rongga atau halus. Nah, sekarang adalah kesimpulan dari perbedaan yang tadi. Bisa dilihat dengan bahan tambahan anti kempal dan juga kaki naga ikan tanpa bahan anti kempal. Terima kasih sudah menonton.